Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi menjelang siang ya. Kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Kita berjumpa lagi di semester 2. Semester genap ya. Ya, anak-anak kan sudah dapat hasilnya di semester 1. Jadi di semester 2 pasti punya cita-cita ya atau rencana untuk memperbaiki yang masih kurang atau untuk mempertahankan yang sudah baik gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang vektor, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 10 IPA 2 jangan lupa absen di manual dan di Moodle ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berguna untuk masa depan anak-anak, dan anak-anak tetap semangat dan kita menjaga 3M supaya pandemi COVID ini cepat berlalu ya anak-anak. Ya, oke. Kita masuk ke materinya ya. Tapi sebelum materinya, biasanya kalau mengikuti PowerPoint ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama tentang perkenalan ibu. Sudah kenal ibu lewatkan ya. Terus cara belajarnya masih pakai Moodle ya. Oke, itu ada langkah-langkahnya, udah biasa. Kemudian silabusnya untuk semester genap, yaitu ada vektor di R2 itu maksudnya di dalam bidang ya, dimensi 2 maksudnya. Dan habis itu ada 22 yaitu vektor di R3. Vektor di R3 itu maksudnya di dimensi 3 atau di dalam ruang ya. Nanti satu-satu kita pelajari. Baru yang 23 yaitu hasil kali skalar 2 vektor. Oke. Kita lanjut. Untuk yang 21 tadi, 21 ini kita jabarkan lagi. 211 yaitu tentang definisi dan notasi, dan satu lagi komponen vektor. Jadi ada 3, definisi, notasi vektor, dan komponen vektor. Yang kedua 212 panjang vektor, yang ketiga jenis-jenis vektor, yang keempat operasi pada vektor. Kalau operasi itu kan berarti ada pengerjaannya ya, ada pengerjaan, ada prosesnya, dan nanti ada hasilnya. Nah, prosesnya itu apa aja, operasi apa aja sih di dalam vektor? Yaitu pertama penjumlahan vektor ya, penjumlahan aljabar dan penjumlahan vektor. Nanti apa bedanya? Oke, yang kedua pengurangan vektor. Operasi yang kedua pengurangan. Yang ketiga perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu maksudnya bilangan saja, ya kan? Oke, terus yang keempat perkalian skalar 2 vektor. Oke, kalau yang kelima atau E, penyajian standar dari vektor di R2 dimensi 2. Dan yang keenam atau F itu beberapa contoh penggunaan vektor. Ini yang tidak kalah penting, karena setelah kita belajar teori-teorinya, nanti digunakan untuk apa, ya kan? Apakah untuk teknik atau untuk bidang studi yang lain gitu ya? Aplikasinya dengan fisika, ya kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas 211 dan 212 ya. Karena menurut ibu harus digandengkan supaya satu paket langsung paham sampai dengan panjang vektor. Anak-anak harus mengikuti dari awal, serius, mengikuti awal sampai nanti akhirnya kerjakan kuis, supaya nanti materi dasar ini kamu pahami dengan benar. Untuk kelanjutannya biar kamu bisa mengikuti. Karena kalau kamu main-main di part pertama ini, nanti kamu kebingungan sendiri untuk di part-part berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke yang 211. Nah, ini dia nih. Jadi definisi dan notasi vektor.
Jadi sebenarnya definisi vektor itu apa sih gitu ya? Di dalam fisika dan geometri, geometri itu maksudnya dalam gambar ya, secara gambar, dikenal dua besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Ingat, ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran skalar itu adalah suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Jadi ada besarnya saja atau nilainya saja, tetapi tidak mempunyai arah. Ya, tidak dipertimbangkan arahnya kemana, tidak diperhitungkan atau ditanyakan arahnya kemana. Yang penting besarnya ada, gitu ya. Contohnya apa ya anak-anak? Di fisika udah belum? Udah ya? Belajar di fisika ada besaran vektor gitu, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, misalnya panjang, kalau ditanya berapa panjang penggarisnya tuh, gitu ya. Oh, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, arahnya kemana pun, atau dari bawah ke atas kita ukur gitu ya. Oh ya 30 cm bu, misalnya, kali satuannya cm ya kan. Nah, hanya besarnya aja, mau arahnya kemana pun nggak masalah, tetap ya misalnya panjangnya 30, ya 30 cm lah dia besarannya. Atau berat, misalnya ditanya, nih berat Bu Hasina berapa misalnya. Nah, mau lagi tiduran kayak ngukurnya, mau duduk gitu ya, mau arah kemana. Nah, nanti ditunjukkan pengukurnya, alat ukurnya, timbangan alat ukurnya ya. Nah, misalnya nih, oh ini 65 kg. Nah, udah mau arah kemana pun, hanya besarnya aja. Nah, ada lagi luas dan lain-lain. Nanti kamu sebutkan atau kamu cari tahu ya. Besaran-besaran apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan besaran skalar gitu ya. Yaitu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektornya itu apa? Jadi besaran yang mempunyai besar dan arah, nah itu dinamakan besaran vektor. Jadi selain besarnya, nilainya, arahnya ada. Arah kemana? Karena kalau berbeda arah, nanti jawabannya, besarannya itu beda. Karena tadi harus besaran yang mempunyai besar dan arah gitu ya. Oke, misalnya apa itu anak-anak? Gaya, ya kan? Gaya arah kemana? Arah ke bawah kah? Dengan arah ke atas beda. Arahnya miring ke atas gini, dengan arahnya ke bawah beda. Ya, jadi ada nilainya dan ada arahnya. Kalau beda arah udah beda besarannya. Itulah besaran vektor, ya. Kecepatan dan lain-lain ya. Cari tahu nah besaran-besaran apa aja di fisika ataupun di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita artikan sebagai besaran vektor. Oke. Jadi yang perlu kamu ingat, besaran vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah gitu ya. Oke. Kita lanjut anak-anak. Nih ada gambar berikut memperlihatkan contoh-contoh vektor. Misalnya nih, ada vektor AB. Kalau menuliskan vektor, ada garis di atasnya. Ada buku yang ibu lihat ya menggunakan garis biasa aja, tanpa panah ya. Nah, tapi ada juga yang selain AB dibuat panah di atasnya. Biasanya kalau buku-buku yang lama menggunakan ini ya, yang AB pakai panah di atasnya. Jadi dibaca vektor AB. Kalau sudah ada panah di atasnya, garis yang ada panahnya itu dibaca vektor. Jadi dibaca vektor AB. Nah, arahnya ke B ya. Arahnya ke B. Makanya ditulis vektor AB. Nanti kalau arahnya ke A disebut vektor apa yuk? Itu ada yang jawab tuh. Vektor BA, panahnya ke arah A gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya titik pangkalnya di A, ujungnya di B, arah panahnya di B, maka dibaca vektor AB. Kalau nanti ada vektor PQ, berarti titik pangkalnya di P dan titik ujungnya di G gitu ya anak-anak.
Itu kalau dinyatakan dengan 2 huruf. Bisa juga dengan 1 huruf mewakili ya. Jadi mewakili titik pangkal sampai ujungnya disebut dengan 1 huruf. Tapi biasanya kalau 1 huruf kan itu kan mewakili yang 2 huruf harusnya. Ya kan? Karena tadi kan setiap vektor ada titik pangkal, ada titik ujungnya. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet, 1 huruf aja boleh. Tapi biasanya digunakan huruf kecil. Jadi misalnya nih yang di kanan, lihat slide kamu nah, vektor P gitu ya. Bukan P, V ya. Masih orang Batak ya. Susah bilang P ya. Vektor V. Iya gitu ya anak-anak. Oke, kita lihat lagi nih. Nih, vektor tidak tergantung pada letaknya di mana. Mau di atas ini yang penting arahnya. Jadi ada vektor A. Nih, lihat nah arahnya ke atas nih. Ada vektor B, arahnya ke atas. Jika panjang atau besaran titik pangkal ke ujung dari vektor A sama dengan yang B ini, arahnya sudah sama dan besar panjangnya gitu loh. Berapa panjangnya? Misalkan itu 3 cm, yang B juga 3, misalnya arahnya sama gitu ya. Maka itu disebut 2 buah vektor sama. Jadi kalau ditanya, kapan disebut 2 buah vektor sama? Jika, ayo disimak nggak tadi? Ayo apa? Jika besar dan arahnya sama gitu anak-anak. Jadi vektor A sama dengan B. Tapi kalau misalnya vektor C yang di paling kanan, itu misalnya tadi panjangnya sama juga, sama-sama 3 misalnya ya. Tadi hanya contoh ya. Tapi lihat arahnya, arah panahnya dia ke bawah ya. Nah, itu nggak boleh disebut A sama dengan C. Tapi A sama dengan min C. Jadi kalau ada min, itu berarti dia besarnya sama, tapi berlawanan arah. Kalau yang tadi ke kanan, dia ke kiri. Kalau nanti ada misalnya vektor P kecil gitu ya, ke atas nih, 4 panjangnya. Maka kalau ke bawah dengan panjang yang sama yaitu 4, tapi arahnya ke bawah, berarti itu jadi apa? Min Ki. Gitu anak-anak. Kalau tadi ke atas Ki, ke bawah min Ki. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Komponen-komponen vektor. Misalkan vektor V merupakan vektor yang berawal di titik A. Kita misalkan titik A itu, ngomong-ngomong anak-anak, kalau titik di dalam koordinat kartesius, misalnya nih titik A 2,3. Apa itu maksudnya? Apa? X-nya 2, ke kanan 2, dan Y-nya 3, berarti ke atas 3. Nanti perpotongannya itulah titik 2,3. Nah, jadi kalau setiap titik koordinatnya ada. Kalau ditanya koordinat itu berarti pasangan X, Y. Kalau ordinat itu X-nya aja. Kalau kalau absis itu X-nya, kalau Y itu ordinatnya. Gabungan X, Y disebut koordinat ya. Jadi misalkan titik A itu adalah X1, Y1. Nanti ada lagi titik B, jadi titik pangkalnya di A, titik ujungnya di B yang koordinatnya X2, Y2. Secara grafik, vektor V ini dapat digambarkan dalam koordinat kartesius seperti gambar berikut ya. Perhatikan bahwa ada segmen garis yang dapat dibuat sejajar sumbu X dan dapat dibuat sejajar sumbu Y. Panjang segmen garis sejajar sumbu X adalah, kita misalkan ini V1, pakai indeks itu untuk membedakan aja ya, yaitu X2 kurang X1. Sedangkan untuk nih, lihat dulu, oh iya ibu perlihatkan dulu gambarnya nih. Ini koordinat kartesiusnya ya. Jadi dari A ke B ada nih komponen X, perubahan X-nya. Tadi kan titik A-nya X1, Y1. Sedangkan titik B-nya X2, Y2. Jadi segmen garis dari A ke ujung itu panjangnya berapa? X2 min X1. Lihat di gambar ya. Dilihat sambil didengarin penjelasan ibu. Sedangkan segmen garis yang ke atas, tadi kan koordinat B adalah X1 absisnya X2, absisnya X2, Y2. Berarti ke atasnya ini kan Y2. Sedangkan A tadi kan
Y1 ordinatnya. Maka segmen garis yang ke atas ini adalah Y2 kurang Y1. Gitu ya. Iya. Komponen-komponen vektor V yaitu V1 dan V2 itu adalah X2 kurang X1 dan V2-nya Y2 kurang Y1. Gitu ya. Ya, itu dapat digunakan untuk menyatakan vektor secara aljabar. Itu hitung-hitungan ya. Aljabar yaitu vektor V sama dengan disajikan dalam bentuk kolom. Lihat di situ nah. Ini dalam bentuk matriks kolom. Anak-anak tahu matriks? Udah belajar matriks belum? Kelas 10 ya? Semester 1 ya? Oh ya, kamu masih kelas 10. Nah, iya, ini berarti V1 di bawahnya V2. Ini matriks yang hanya terdiri satu kolom, makanya disebut matriks kolom ya. 2 baris, 1 kolom. Jadi karena hanya satu kolom disebut matriks kolom. Nah, tadi komponennya adalah V1-nya adalah X2 min X1 dan V2-nya adalah Y2 min Y1 ya. Y2 min Y1. Atau dituliskan dalam bentuk baris, boleh. Jadi komponennya itu bisa dinyatakan dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris gitu ya. Dalam bentuk baris vektor V sama dengan dibuat pakai kurung biasa boleh, pakai kurung siku boleh. Nah, ini V1, V2. Jadi kalau dalam bentuk baris gini boleh dituliskan komponennya dalam bentuk baris yaitu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Itu hanya cara-cara untuk menyajikan komponen vektor ya. Oke, kita lanjut. Ada contoh nih ya, supaya anak-anak lebih paham. Ada contoh satu. Jika titik A koordinatnya 1,0, yang koordinat B 2,3, tentukanlah vektor AB gitu ya, dalam bentuk komponen gitu ya. Vektor AB itu berarti ini kan tadi X2-nya berarti 2 kan? Ulangi ya, kalau titik A 1,0 berarti X1-nya 1, Y1-nya 0. Sedangkan titik B itu kita misalkan X2, Y2. Jadi X2-nya 2, Y2-nya 3. Maka untuk mencari vektor AB, komponen vektor AB adalah 2 dikurang 1, X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi 2 kurang 1, bawahnya 3 kurang 0, jawabannya 1, 3. Kalau dalam bentuk kolom seperti itu 1, 3, dan dapat juga dinyatakan dengan vektor dalam kurung siku 1,3. Maksudnya sama ya. Oke. Contoh 2 biar lebih paham. Jangan ntar ada pertanyaan, nggak ngerti bu, udah 2 contoh masa nggak ngerti juga ya. Ya tapi kalau nggak ngerti juga boleh kayak bertanya, boleh kok. Jangan diam saja. Contoh 2, jika vektor AB 3,4. Nah ini udah mulai divariasi soalnya. Kalau tadi kita kan mencari vektor AB. Kalau ini diketahui AB-nya. Iya kayak gini loh anak-anak. 2 tambah 3 sama dengan berapa? 5. 5 yang ditanya. Nanti bisa aja ditanya, 2 tambah berapa supaya 5? Kira-kira gitu ya. Berapa tambah 3 supaya 5? Seperti itu anak-anak. Divariasi soalnya. Dan titik B min 1,8. Tentukanlah koordinat titik A. Nah, tetap konsep yang di atas yang dipakai. Nah, misalkanlah titik A itu X, Y. Kita kan mencari koordinatnya. Jadi kalau AB tadi apa? B-nya dianggap X2, Y2, A-nya dianggap X1, Y1. Ini karena AB-nya udah diketahui dan titik B-nya juga diketahui, kita misalkan aja A itu adalah X, Y. Nggak usah pakai X1, Y1 karena hanya itu yang ditanya, ya kan? Ya udah gunakan rumus yang tadi. Jadi min 1, ingat AB tadi kan XB-nya itu kan sama dengan min 1. Min 1 kurang X, yang di bawahnya Y2, Y2-nya 8. Nah, dikurang Y gitu ya. Sama dengan ketahui tadi nilainya, nilai AB yaitu 3,4.
min 4, 3 min 4. Tinggal dipasangkan. Kalau ada kesamaan matriks ini namanya anak-anak. Jadi yang di atas nih, elemen yang di atas ini, min 1 min X, itu harus sama dengan 3. Jadi dua buah matriks dikatakan sama. Ada matriks A, ada matriks B. Jika A sama dengan B, maka komponen A ini harus sama. Yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Kalau nanti ada di samping kanan, sama lagi dengan yang di samping kanan. Demikian seterusnya. Jadi, min 1 min X sama dengan 3. Min 1 min X sama dengan 3, maka dapat X-nya min 4. Oke. Terus, 8 min Y sama dengan min 4. Maka Y-nya sama dengan 12. Seperti itu. Jadi dapatlah koordinat titik A min 4, 12. Gitu ya anak-anak. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. 212 itu panjang vektor. Panjang vektor di dalam dimensi 2, dalam bidang. Belum dalam ruang ya, dalam bidang. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor itu disebut panjang atau besar vektor. Jadi kan kalau kita menggambarkan vektor kan ada segmen garisnya kan? Ya, berapa panjangnya itu? Berapa besarnya itu? Itulah yang disebut panjang vektor. Ya, jadi panjang atau besar vektor AB dinotasikan cara menyajikannya di dalam kurung. Garis 2 kayak nilai mutlak kan anak-anak, dibikin garis 2 gitu ya. Nah, baru tuliskan nama vektornya. Kalau tadi misalnya panjang vektor AB, berarti dalam kurung AB pakai lambang vektornya, ya. Dan panjang vektor P kecil kalau tadi satu huruf boleh kan? Vektor boleh diwakili oleh satu huruf tapi huruf kecil. Dan panjang vektor V dinyotasikan dengan garis 2 V di dalamnya. Pahamlah, itu hanya lambang aja ya. Nah, misalkan R adalah sebuah titik di bidang dengan koordinat X, Y. R ada satu titik ya. Jadi koordinatnya X, Y. Ruas garis berarah OR. Dari mana O-nya? Kan kalau di dalam koordinat kartesius kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Perpotongannya kan titik O ya. Nah, itu maksudnya ya. Mewakili vektor R kecil. Ya, karena ada titik pangkalnya O, ujungnya R besar, boleh diwakilkan oleh R kecil. Dapat dituliskan dalam bentuk vektor kolom. R kecil, lihat di situ. Ya, karena udah ada satu huruf. Tadi kalau dua huruf kan OR. Oke. Nah, itu X, Y. Atau dalam bentuk baris. X di sampingnya Y. X di sampingnya Y, gitu ya. Oke. Nih. Jadi jika vektor V ditulis dalam komponen V1, V2 atau dalam bentuk baris V1, V2, maka panjang vektor P, lihat di sini nah, panjang vektor P adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Anak-anak paham gak itu dari mana? Ada yang jawab itu? Pakai apa? Teorema Pitagoras, gitu ya. Jadi kan itu V kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Maka kalau V-nya nggak dikuadratin, maka di yang kanan diakarin, gitu ya. Kecil itu anak-anak, udah pintar. Oke. Nih, tadi penjelasan yang di atas ya anak-anak. Nih. Untuk yang perhatikan ini nih, jika vektor V itu membentuk sudut alfa dengan V1, jika V1 ada di sumbu X, V2 ada di atas, membentuk sudut alfa, ingat gak anak-anak definisi cos? Kosinus satu sudut sama dengan samping miring. Kalau sinus, depan miring. Demi, ya kan? Kalau tangan, depan samping. D-sa. Jadi kalau sudut alfanya di sini nih, vektor ini membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, maka ini kan terbentuk segitiga siku-siku.
sisi sampingnya V1, sisi depannya V2, karena kan ini sama dong V2 dengan ruas garis yang di kanan ya. Iya, jika dua buah vektor sama dan arahnya sama tadi kan berarti besaran vektornya sama ya. Oke, jadi yang ke atas ini itu sama dengan V2, sedangkan panjang sisi miringnya adalah panjang vektor itu sendiri, yang tadi bisa dihitung dengan akar dari, ingat nggak slide sebelumnya? V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Maka kalau kita butuh nanti berapa sih besar sudut yang dibentuk vektor, kita boleh pakai cos, yaitu sami, berarti V1 per panjang vektor, sami. Kalau sinus depan, berarti V2 per sisi miringnya, panjang vektor itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita pakai tangan, boleh desa depannya V2 dan sampingnya, samping sudutnya maksudnya ya, nah itu V1. Nah, ini kan kalau bentuknya cos alfa sama dengan V1 per panjang vektor, berarti kan bisa dijadikan perkalian silang ya. Maka kalau kita butuh berapa panjang V1? Ini Ibu bikin seperti ini kalau suatu saat udah diketahui sudutnya, diketahui panjang vektornya, gitu loh. Ya, kita mencari berapa V1-nya, boleh, berarti tinggal panjang vektor kali cos. Tapi kalau misalnya kita mencari sudutnya, yang pakailah yang cos alfa sama dengan V1 per panjang vektornya gitu ya. Dengan cara yang sama berlaku untuk sinus dan untuk tangen ya. Oke. Oke. Nah, ini ada contoh satu. Tentukan panjang vektor V yang, sebentar anak-anak. Oke. Oh, ini ada terlewatkan. Nih, di slide yang 14. Jika tadi ada titik ujungnya titik vektornya R, X, Y, maka berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini hanya mengulang sih sebenarnya. Ya, maka panjang OR, vektor OR maksudnya ya, atau R kecil, sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sudah tadi ya, sama dengan penjelasan yang ini nih. Yang ini ya, sama ya. Oke, sama dengan ini ya. Udah diamatin? Sama, oke. Nah, kita kasih nih penjelasan lagi nih, contoh 1. Jika panjang vektor P 12,16 disajikan dalam bentuk baris, nah, ditanya tentukan panjang vektornya. Jadi, tadi rumus mencari panjang vektor, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 20. Akar 400. Contoh kedua. Jika vektor A mempunyai panjang 12 dan membentuk sudut 120 derajat dengan sumbu X positif, maka vektor A itu dapat dinyatakan dengan, maksudnya berapa X-nya, berapa Y-nya gitu loh. Ya, disajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Berapa koordinat kartesiusnya? Jadi kita gunakan yang tadi, kalau cos sama dengan sisi depannya atau X per sisi miring gitu ya. Jadi OA itu X per panjang sisi miringnya kan tadi panjang vektornya, yaitu panjang vektor OR atau panjang vektor R kecil. Nah, karena di dalam soal ini sudah diketahui panjang vektornya 12, berarti ini sama dengan X per 12. Itu sama dengan cos sudutnya diketahui, cos 120 derajat. Masih ingat nggak? Cos 120 sama dengan berapa? Masih ingat? Di kuadran 2 ya, relasinya 180 min alfa. Berarti kalau 120 derajat relasinya dengan 180 min berapa? Supaya 120, 60. Iya, berarti kosinus 60. Tapi diingat, karena itu di kuadran kedua, apa yang positif? Sinus yang positif, yang lainnya negatif. Berarti kalau kita mencari cos, berarti min cos 60 derajat sama dengan min setengah. 12 kali min setengah sama dengan min 6. Anak-anak harus teliti, justru tanda-tandanya ini yang penting. Nanti apalagi kalau PG kan, kalau jawabannya min 6 pasti disediain juga 6 gitu ya. Oke, tapi kalau sinusnya positif ya. Tadi di kuadran 2 yang positif sin.
Nah, dengan menggunakan konsep yang sama, sinus 120 sama dengan Y per panjang vektor 12, maka Y sama dengan 12 kali sinus 120. Relasinya tadi dengan 60, berarti sinus 60 berapa? Setengah akar 3. 12 kali setengah akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi vektor A ini dapat disajikan dalam bentuk min 6,6 akar 3. Atau ini kalau ditanya koordinat A-nya berapa? Yaitu min 6,6 akar 3. Oke? Oke ya anak-anak. Nah, 2, 1, 3. Ini terakhir nih. Vektor-vektor khusus. Suatu vektor A yang bertitik awal di O 0,0 dan titik ujungnya di A yang koordinatnya A1,2 disebut vektor posisi dari titik A. Vektor posisi dari titik A tersebut dapat dituliskan dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris. Jadi ulangi ya. Kalau diminta vektor posisi titik A itu pasti dihubungkan dengan titik asal 0,0. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu kan tadi titik 0,0 itu disebut juga titik asal ya. Perpotongannya ya. Jadi kalau ditanya vektor posisi titik A yang koordinatnya tadi A1,2. Kalau koordinat kan pakai koma kan. A1,2. X, Y, kira-kira gitu. Jadi kalau dituliskan A1,A2 berarti itu X-nya A1, Y-nya A2. Ya, maka vektor posisinya itu bisa dituliskan dalam bentuk kolom, yaitu A1, A2, tapi dia dalam kurung. Jadi dalam kurung. Kayak matriks ya. Oke. Dan dalam bentuk vektor baris, yaitu A1, A2. Ini tidak pakai koma ya. Kalau vektor posisi tidak A1, A2. Ditulis aja dalam bentuk baris. Jadi A1 ada jaraknya A2. Kalau nanti kamu tulis A1 langsung A2, seolah-olah A1 kali A2 enggak. Dia hanya menyajikan dalam bentuk baris. Contoh, kalau ada titik B nih, 1, min 5. Ya. Berarti X-nya 1, Y-nya min 5. Ya udah, maka kalau diminta vektor posisi titik B ini kan tadi titik B, kalau titik kan huruf besar, ya kan? Ya, itu artinya ujung vektornya di B, titik pangkalnya di O gitu ya. Maka vektor posisi itu dituliskan dengan huruf kecil boleh. Jadi OB, O besar, B besar, dituliskanlah dengan vektor B kecil. Jadi kalau udah dituliskan B kecil itu udah vektor posisi, itu udah pasti dihubungkan dengan titik 0,0 gitu ya. Paham nggak? Kecepatan ibu ya. Oke, jadi udah dituliskan vektor B kecil, itu berarti vektor posisinya dituliskan ke bawah dalam bentuk kolom 1, di atasnya, di bawahnya min 5. Atau dalam bentuk baris 1, sampingnya min 5. Paham anak-anak? Oke, itu ya. Nah, ini vektor 0, vektor-vektor khusus yang kedua, vektor 0. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinotasikan dengan 0 pakai panah di atas atau O aja, 0 aja. Dalam R2, dimensi 2, vektor 0 mempunyai komponen-komponen 0, 0 atau ditulis 0 vektornya ya, sama dengan 0,0. Ya, oke. Yang ketiga, vektor satuan. Itu vektor khusus tadi ya judulnya ya. Ada vektor apa tadi di atas? Vektor posisi, vektor 0, yang ini vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan disebut vektor satuan. Setiap vektor yang bukan 0, kan tadi ada vektor 0. Selain vektor yang bukan 0 maksudnya, selain 0, bukan vektor 0, pasti mempunyai vektor satuan. Setiap vektor yang bukan 0 mempunyai vektor satuan. Nah, vektor satuan dari sebuah vektor, nih, ulangi ya. Vektor satuan dari vektor A yang tadi dituliskan vektor posisinya A1, A2. Jangan ada yang ngelamun. Atau tadi dituliskan dalam bentuk baris A1, di sampingnya A2, gitu kan? Ya, adalah ini dikasih lambang nih, U besar pakai garis di atas, U besar A kecil. Itu kesepakatan kita aja. Ada yang buku awal-awal zaman dahulu kala, zaman baholak, itu menyatakan vektor satuan pakai E, ada topi di atasnya.
Coba nanti dicari buku kakaknya. Jadi kalau vektor satuan pakai E, ada topi di atasnya, E topi, itu udah pasti vektor satuan. Kalau di buku kamu, makanya ibu sesuaikan dengan buku pegangan kamu yang PKS, itu ditulis seperti ini. Jadi U pakai indeks A itu artinya itu vektor satuan dari vektor A adalah vektor A itu sendiri per panjang vektor A. Masih ingat nggak tadi mencari panjang vektor? Akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kalau dia pakai XY, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Oke, ulangi. Vektor satuan dari A adalah vektor A per panjang vektor A. Atau ditulis boleh 1 per panjang vektor A kali vektor A itu sendiri yang tadi disajikan dalam basis A1, A2. Ya? Oke, contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor A yang diketahui koordinatnya, bukan ini disajikan dalam bentuk vektor apa? Baris ya, 3,4. Maka kita cari dulu panjang vektor A. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16. Akar 25. Sama dengan 5. Nah, jadi vektor satuannya adalah vektor A yang tadi, A1, A2 per panjang vektor A sama dengan 1 per 5 kali vektor 3, 4. Mau ditulis seperti ini boleh, tapi kalau misalnya di PG-nya tidak ada seperti ini bisa dikalikan. Mengalihkan skalar dengan matriks. Jadi 1/5 kali 3, berarti di atas 3/5. Di baris keduanya, di bawahnya 1/5 kali 4, 4/5. Jadi nanti boleh dituliskan 3/5, 4/5, baru dikurung. Dituliskan ke bawah gitu ya. Di atasnya 3/5, di bawahnya 4/5, baru dikurung. Boleh seperti itu anak-anak ya. Nah, terakhir nih vektor basis. Vektor satuan yang saling tegak lurus disebut vektor basis. Dalam R2 dimensi 2 terdapat dua vektor basis yaitu vektor I ini hanya kesepakan juga anak-anak yang terletak di sumbu X. Satu satuan vektor yang panjangnya satu satuan terdapat di sumbu X disebut 1I. Jadi kalau ibu tanya, misalkan nih ditanya koordinat titik I. Kalau titik kan huruf besar. Berapa panjangnya? Tadi panjangnya kan satuan. Berarti koordinat titik I 1,0. Tuh, makanya ditulis 1,0. Atau disajikan dalam kurung. Kalau udah ada kurung siku gini, ini berarti vektor baris 1,0 gitu anak-anak. Sedangkan vektor satuan yang ada di sumbu Y itu namanya 1Z. Jadi 1Z itu yang ada di sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti kan X-nya 0. Ke atasnya 1. Maka koordinat ujungnya itu adalah 0,1. Karena koordinat kan selalu X, Y. Jadi kalau X-nya yang 0, ya 0, panjang Y-nya 1, 0,1. Paham nggak? Oke, jadi kalau misalnya ya anak-anak, nanti ada titik 2,3. Ditanya, vektor basisnya apa? Bayangkan 2,3 ke kanannya 2. Kalau 2, berarti 2I dong. Ya. Kalau ke atasnya 3, tadi ada vektor satuan kan yang ada di sini. Ya kan? Satu satuan itu 1J. Kalau tadi titiknya 3 ke atas, berarti 3J. Ya udah, berarti ini 2I dan 3J. 2I tambah 3J gitu. Ya. Oke, nanti operasi-operasinya yang lainnya ya. Itu hanya baru perkenalan. Kalau dia mati dari awal sampai akhir pasti gampang nih ngerjain PR-nya nih dan mengerjakan kuisnya ya. Oke, terutama kuisnya dulu. Kalau nanti udah selesai PR ini boleh langsung kamu kerjakan, diupload ke Moodle, boleh kamu tinggal lapor.
Bu, saya sudah upload ke Moodle ya Bu PR-nya, berarti nilai tugas kamu udah masuk 1 gitu ya. Oke, tuh baca oleh-olehnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia.